Bahkan saudara-saudara dari Trisila kita bisa peras lagi ke esensinya yang paling utama, yaitu Eka Sila, satu sila. Orang diam kan, apa tuh Bung Karno? Gotong royong saudara-saudara. Itu kan yang gitu-gitu kan yang menyenangkan karena antara sastra dan politik digabung dikit-dikit gitu. Dengan ungkapan-ungkapan. Dan sebenarnya politik yang bagus kan selalu ada ungkapan-ungkapan yang ya seperti dalam dunia sastra gitu, masuk pada dimensi. Kalau ada yang pas disebut dogmatisme itu tanpa lakan. Kalau memang Pancasila itu Bang bebas diterjemahkan oleh banyak orang, harusnya nggak ada dong lembaga semacam BPIP yang menjadi penerjemah tunggal. Iya. Kan sekarang dimonopoli. Oke, welcome to apa programnya yang namanya ya? The Perspective. Ya nggak jelas lah pokoknya. Ini mengingatkan kita pada senior namanya Wimar Witular yang punya program Perspektif waktu itu. Dulu ada Perspektif ya. Perspektif. Dan gue ingat banget Bang Celi kalau ngumbang Wimar, ya kalau muji Wimar. Kalau kata Pak Yusuf Wanandi, kalau lagi angkat telongnya Wimar, ini dia the Larry King-nya Indonesia. Dia sedang banget kalau dibilang Larry King. Waktu itu Larry King kan lagi top-topnya. Betul. CNN. Tapi itu pujian palsu apa agak benar buat dia bagus lah. Emang dia bagus kalau wawancara. Ya, kalau interview orang kan bagus. Dan ini bakatnya interview orang saya kira Wimar. Ini salah satu yang guru gue lah. Kalau tadi Bang Celi bilang kan, kenapa Bu Sri Mulyani di awal-awal masa dia jadi Menteri Keuangan, jadi Menteri tahun 2003, 2004 itu ya. Kenapa yang mendampingi Pak Marsilam Simanjuntak? Wah, karena orang punya kekaguman intelektual pada Marsilam. Waktu itu kan dianggap par excellence, creme de la creme. Para dewa lah ya. Nah, kalau kekaguman gua ada di dia, Bos. Ini lagi ngumbang juga nih ya. Dan buat kalian yang di tahun 2008, 2007 itu udah cukup dewasa, pasti kenal dengan kalimat if there is a will, there is a way. Dulu kenapa Bang pakai if there is a will, there is a way buat campaign RM09 itu untuk apalah, bahwa yang penting semangat dulu gitu. Will, power gitu. Oh gitu. Ya, tentu saja kalau waktu itu kan memang bukan bermimpi untuk menangkan juga. Kan kita kan belajar politik, gak realistis kan, itu kan cuma pernyataan kehendak kaum muda aja gitu. Karena itu ungkapannya pun bukan yang politik langsung gitu kan, tetapi lebih kepada membangkit semangat. Itu gimana Bang proses kreatifnya sampai ketemu kalimat if there is a will there is a way, dan kenapa itu yang dipakai gitu sebagai filosofi perjuangan? Saya lupa persisnya, tapi itu kan terkait juga dengan ungkapan Chairil Anwar yang sangat terkenal kan, sekali berarti sudah itu mati kan. Itu kan yang gitu-gitu kan yang menyenangkan karena antara sastra dan politik digabung dikit-dikit gitu. Dengan ungkapan-ungkapan. Dan sebenarnya politik yang bagus kan selalu ada ungkapan-ungkapan yang ya seperti dalam dunia sastra gitu, masuk pada dimensi bukan hanya yang rasional tapi emosional dan punya pesan yang dalam. Kayak kan if there is a will there is a way kan. Pesannya tentang semangat. Ya udahlah lu pokoknya yang ada tekad yang kuat, mestinya kenyataan bisa lu ciptakan gitu. Ya, jadi retorika politiknya pada waktu itu punya cita rasa Bang ya. Ya harus begitu kan. Kalau politik yang bagus kan seperti itu. Bang Celi tapi ngelihat gak sih Bang, dari sejak dulu para pendiri bangsa kita sampai terakhir politik-politik cebong kadrun apa segala macam ini, kita kehilangan cita rasa atau kehilangan cita rasa poetik dari retorika politik kita. Memang generasi mereka ya, generasi Bung Karno, Hatta, Syahrir, itu memang bukan hanya pemikir politik dan penggemar sejarah sih, tapi juga penggemar sastra. Mereka tulisan-tulisan mereka kan indah dibaca. Kalau Bung Karno, Bung Syahrir kan bagus sekali. Beda cara penulisan. Kalau Bung Karno itu kan pada mass appeal-nya tulisan yang gampang dimengerti dan menggugah emosi. Kalau Syahrir itu pada kata-katanya yang elegan dan dia bergaul dekat, bahkan punya hubungan saudara kan dengan Chairil Anwar, penyair revolusi. Ini kan Bung Syahrir. Iya Bung Syahrir. Malah kalau kadang-kadang ya cerita-cerita pinggir jalannya adalah
kalau nggak punya duit, Chairil Anwar mampir ke rumah Syahril, ambil sepeda, dia jual, baru dia lapor. Ya kan, kira-kira kayak gitu. Tapi kan Chairil Anwar kan jadi penyair revolusi kan, dengan kata-kata yang bagus sekali. Bukan hanya penyair ansih ya, tapi penyair revolusi. Memang memberikan nyawa pada pergerakan. Gitu loh. Ya kan, ini kan masa-masa yang paling romantik dalam sejarah Indonesia, sekaligus dengan mimpi besar dari terjajah menjadi negara merdeka gitu. Dan kata-katanya kan bagus sekali. Kerawang Bekasi, kami mati muda, kalianlah yang memberi kami arti. Dia menyadurnya dari Archibald MacLeish yang terkenal, tapi kan dia sesuaikan dengan konteks Indonesia. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi, gitu kan bagus banget gitu. Itu kan sama, ini bagian dari percakapan retorika politik saat itu. Tulisan-tulisan Bung Karno yang 1 Juni Pancasila yang baru diperingati itu kan penuh dengan dia membahas Otto Bauer, membahas Sun Yat-sen, membahas Gandhi, membahas Marxisme, tapi kan dalam kata-kata yang indah yang memukau para founding fathers di gedung Pancasila itu loh, BPU, PKI. Yang kemarin diperingati itu ya. Diperingati itu. Iya. Bahkan yang disatir sama beliau Alexander Dumas waktu Alexander itu. Dumas, ya kan? One for all for one. Semua buat satu buat semua. Itu kan sastra. Iya, tetapi indah. Kan Punya cita indah rasa, dan Bang ya. punya makna yang dalam. Kena emosional tuh ya. Masuk banget. Jadi founding fathers yang lain itu tepuk tangan. Itu yang saat itu kan misalnya Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo bilang kita perlu negara Islam. 3 bulan lagi kan mau merdeka nih. Kitanya nih. Ini jiwanya Republik Indonesia apa jiwanya kemerdekaan? Itu yang lagi ditentukan sama para pendiri bangsa Juni itu. Ya, Alexander Dumas dia kutip kan. Terus dia bilang ya saya juga orang Islam Ki Bagus. Tapi kita jangan negara agama. Iya kan? Kita harus negara kebangsaan sebagai fondasinya. Karena kalau kita negara agama, kasihan teman-teman kita yang dari Ambon, dari Manado, keturunan Cina, mereka secara prinsip di-exclude. Tapi kalau negara kebangsaan merangkul semua, itu justru teman-teman yang Islam pun bisa membujuk supaya kaidah-kaidah keislaman bisa kita jalankan bersama. Tapi persuasi, bagus banget. Jadi dia membujuk itu negara kebangsaan, dan itu fundamentalnya Indonesia. Kalau itu nggak selesai saat itu, kita tuh perang sipil sepanjang masa. Jadi memang untuk mendesain atau menetapkan bahwa akar kita tuh inklusif. Siapapun bisa bergabung. Iya, karena kita sangat diverse. Di mana kelompok agama kita rangkul dengan baik. Tetapi jangan dasari dengan agama. Itu penting banget. Agak mirip dong Bang sama spirit sebenarnya American Dreams ya Bang. Iya kan? Yang inspirasi mereka kan dari situ deh. Iya kan? Revolusi Amerika kan revolusi kebangsaan pertama yang berhasil, yang sukses. Kalau revolusi Prancis kan gagal. Karena di ujungnya kan muncul Napoleon. Tirani baru gitu. Betul. Kalau mengangkat dirinya jadi kaisar. Jadi kaisar. Iya. Itu udah revolusi, udah hajar semua kaum aristokrat. Di ujungnya adalah kediktatoran militer ala Napoleon. Itu buah revolusi Prancis tuh. Kalau revolusi Amerika dengan Thomas Jefferson, dengan George Washington. Jadi demokrasinya diterusin. Malah setelah 80 tahun ada Abraham Lincoln yang memperbarui kembali, menyelesaikan problem yang belum selesai, yaitu perbudakan. Setelah itu Amerika jadi bangsa besar. Nah, Revolusi Amerika itu menjadi sumber inspirasi kaum proklamator kita, kaum founding fathers kita. Karena dia revolusi pertama yang berhasil. Dia menjadikan republik dan tertulis dengan asas-asas yang jelas. Hak-hak manusia untuk bebas, hak untuk mencari kehidupan. Itu kan. Itu Bung Karno waktu baca itu, Bung Hatta, Bung Syahrir terkesima. Dan dipengaruhi oleh zaman mereka yang kan beda ini zamannya ya, setelah abadnya. Mereka ide sosialis, ide Marxisme. Makanya tulisan Bung Karno pada usia 25 tahun yang paling terkenal. Dia belum dibuang ke ND atau ke Bengkulu. Itu nasionalisme, Islam, dan Marxisme. Dia selalu bagaimana menggabungkan nih kekuatan-kekuatan besar dalam sejarah
yang memang dari dulu ide dan kecenderungannya ingin mensinkret ya. Persatuan. Iya. integrasi dari berbagai elemen. Kalau Apa sih istilahnya dulu tuh yang dia pengen saking ngerangkul komunis dirangkul? Nekolim, apa bukan Nekolim? Nasako. Nasako. Nah Iya. itu Soekarno tua yang sudah dekrit kan. Oke. Idenya tapi idenya dari sejak sana. dia umur 25 tahun. Oke. Iya. Nasionalisme jelas nih sebagai sebuah wadah bersama. Iya. Ada Islam sebagai kenyataan kehidupan manusia yang religius di Indonesia. Dan ada Marxisme, pikiran baru yang Iya. menurut dia zaman itu perlu diadopsi Iya. gitu. Dan tidak hanya Soekarno kan Bang, Semua para pemimpin bangsa di Asia, Afrika, Amerika Latin saat itu Trennya menganggap lagi ke bahwa sana. sosialisme atau Marxisme atau komunisme yang menjadi jawaban bagi masa depan. Itu kan tren sejarah. Iya. Ini kan dikoreksi setelah 80 tahun Iya. Soviet hancur, tapi kan tahun 20-30-an Oke. pada saat mau merdeka kan mereka bertanya, kenapa kita dijajah in the first place? Apa sebab penjajahan? Kolonialisme, apa sebabnya? Kapitalisme, gitu loh. Iya. Nah, yang mengkritik kapitalisme pemikiran apa ya? Marxisme. Iya. Nah, itu kan Sesimpel itu ya, ya, Pak, kalau ya. kita sekarang kan bisa bilang, aduh itu agak keliru tuh cara berpikirnya. Tapi kan that's beside the point. Oke. Pada saat mereka mau berjuang, mereka butuh gagasan baru, dia lupakan sama. Iya kan, setelah revolusi Rusia 1917 ya, Syahrir belajar ke Belanda, Hatta belajar ke Belanda, kemudian generasi berikutnya Pak Mitro Profesor Sumitro belajar ke Belanda kan mempelajari hal-hal intellectual approach yang hampir sama. Dan waktu itu demam sosialisme waktu Ya, itu. waktu itu pertama kali Partai Buruh di Inggris jadi pemenang pemilu. Oh, jadi semua orang bilang, "Oh, saatnya sosialisme akan berjaya." gitu loh. Di Eropa di berbagai negara sosialisme Demokrat. By the way, Churchill- bagian Partai Komunis. Bang, by the way Churchill itu tadinya dari Partai Buruh juga kan sebenarnya kan? Dia partai liberal yang membesarkan Partai Buruh di dalam koalisinya. Oh, I see, Awalnya dia I bukan see. Partai Buruh, tetapi sebelum Partai Buruh kuat, ikut dulu Partai Liberal. Oke. Kecil Partai Liberal. Oke. Bang, gue mau nanya Gimana, juga. gimana? Bang, kan tadi Bang bilang kalau misalnya ideologi itu bisa aja dikoreksi, berubah. Pasti nggak ada Kan gitu ideologi kan? yang mati kan. Nggak ada ideologi yang mati. Pertanyaannya adalah, apakah akan terjadi pengkoreksian lagi nih? Kan kita untuk menuju yang 2000 yang kesekian-kesekian, karena gue pernah dengar, ini katanya Pak Mahfud kan, kita memang lagi ada kapitalisme, sosialisme, tapi akan ada ideologi kosmopolit ini. Jadi kita merasa satu komunitas saja gitu. Ah itu gimana Bang? Ada pengkoreksian lagi nggak pasti ideologi kan itu? Pemikiran berkembang bersama berkembangnya sejarah kan. Nggak bisa statis kita berpikir. Yang tidak berubah adalah prinsip-prinsip dasar. Seperti misalnya hak manusia untuk bebas. Oke. Hak manusia untuk mencari hidup. Ini yang ditulis dalam deklarasi kemerdekaan Amerika oleh Jefferson. Nah, konteks besar bagaimana kita memungkinkan manusia untuk bebas dengan kapitalisme negara yang minimal atau negara yang optimal itu kan konteks sejarah. Roosevelt tahun 30-an kan respon terhadap depresi besar, kemudian mengkompromikan kapitalisme yang bebas tanpa peran negara yang besar dengan kapitalisme yang mengakomodasi kepentingan sosial dan kepentingan rakyat kelas menengah untuk merasa nyaman hidupnya dengan asuransi sosial, dengan perlindungan pekerjaan, macam-macam yang disebut dengan welfare state. Tapi setelah Ronald Reagan kan dikoreksi lagi. Dengan di Eropa ada Thatcher. Nah sekarang dengan Trump barangkali ada koreksi baru. Tapi kan itu yang kita maksud bahwa selalu cara berpikir mengatasi problem hari ini berbeda dari waktu ke waktu. Tapi prinsip dasarnya di Amerika kan sama dengan kita kan. Pancasila nggak boleh dihabiskan atau dikikis oleh waktu. Yang boleh adalah bagaimana kita mengimplementasikan Pancasila. Sesuai dengan semangat zaman. Sesuai dengan zaman. Z-case-nya, Z-case-nya zaman. Oke. Dengan ekonomi yang berkembang kan beda dong. Penerapan Pancasila di negara yang miskin dengan di negara yang sudah makmur. Pasti dong. Betul. Yang namanya Ini keadilan menarik sosial nih, sila kelima nih, kan berbeda di negara Indonesia yang 50 tahun lalu dengan GDP cuma $400, dengan Indonesia yang GDP-nya sekarang sudah per kapita sudah hampir $5.000. Betul kan? Betul. Keadilan sosialnya sebagai prinsip fundamental kita terima. Demikian pula persatuan Indonesia. Demikian pula yang disebut dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kan prinsip-prinsip mulia yang abadi sepanjang zaman selama ada Republik Indonesia. Pengikatnya harus itu. Bagaimana
implementasikan ya kontekstual dong. Kalau enggak lu Tergantung situasi kondisi, tergantung orang yang mengambil keputusan. itu yang membedakan seseorang dogmatis apa enggak. Oke. Kalau dogmatis kan lu nggak peduli konteks, lu bilang terapkan sekarang. Iya. Kalau lu Dogmatis ini lebih banyak di konteks gimana kita di agama lah, di agama ya ini kan, kan kita makanya mengikuti kan apa yang seorang dogmatis kan Iya. dianggap orang yang berpikiran sempit. Sempit kenapa dia nggak melihat konteks yang luas gitu loh. Nah, jadi hebatnya founding fathers kan sebenarnya ya mereka menemukan prinsip-prinsip dasarnya. Nah, Mereka kemudian berdebat bagaimana konteksnya kita mengerti gitu loh untuk penerapannya kan dengan berbagai partai kekuatan gitu loh. Bang, tapi kan gini Bang, aku pengen balik ke, ini kan masih dekat dengan 1 Juni nih Bel ya. Iya. Nuansa dan semangatnya ketika akhirnya para founding fathers kita setuju untuk memutuskan bahwa Pancasila adalah ideologi garis-garis kita ke depan lah. Tapi sebenarnya ide-ide Pancasila itu ya kalau kata Universal. menyitir Rocky Gerung itu ide impor semua. Ide impor, Monoteisme itu ya agama-agama Kan Bung Eropa. Karno bilang waktu dia melahirkan Pancasila kan di ND dalam pembuangan. Digali dari bumi sendiri. Ya, coba gua denger itu. Kalau Gunawan Muhammad guyon, kalau gitu Pancasila kayak ubi dong. Digali dari. Itu kan cara Bung Karno untuk meyakinkan, jangan lupa dia turun di ujung kekuasaannya 80% orang Indonesia kan buta huruf. Ya. Ya, jadi dia harus berbicara kepada publik luas yang tidak mengerti kalau kita berbicara bahwa ini universal, warisan dunia, warisan Thomas Jefferson, kan orang nggak ngerti. Jadi dia bilang ini prinsip Pancasila, itu kearifan bangsa kita juga, digali dari bumi Indonesia juga. Tetapi kan dia juga ngerti bahwa dia kan baca Otto Bauer, baca dia Marx. baca Thomas Jefferson, Marx itu kan bukan bumi Indonesia punya, ini universal dialog. Bung Karno sebagai aktivis waktu itu berdialog dengan sejarah dunia, sejarah manusia gitu loh. Iya kan, dari orang Jerman, Marx dia ambil dari Thomas Jefferson, Amerika. Humanisme gitu dari misalnya Kant dari loh. apa? Dia dari Jerman, yang tapi Jerman bukan Jermannya Hitler, Jerman pencerahan gitu loh. Iya. Jadi dia baca Lenin dari Rusia, Iya. kan? Iya. Jadi nggak ada ide yang orisinil dari bumi sendiri. Iya. Bagi kelompok Ide yang di Amerika kan dari Inggris dari mana? Dari Yunani klasik, dari Yunani itu kan ide kan manusia. Makanya kan yang bagus tuh kan anak-anak muda Indonesia tahun 60-an kepercayaan gelanggang gitu loh. Kita adalah anak-anak dari dunia ini gitu loh. Universalisme manusia Indonesia, bahwa kita punya konteks keindonesiaan. Tapi kita jangan lupa, kita ini manusia yang sama dengan manusia lain di seluruh dunia. Makanya perintah konstitusi kan bagus. Ya kan, konstitusi Indonesia kan ini kan nggak cuma bicara Indonesia loh, perdamaian dunia. Iya kan, bebas aktif. Itu kan bahwa mereka generasi yang bukan kata dalam tempurung. Iya, kita gelanggang, kita ada di gelanggang, kita anak-anak global itu kan. Ada dunia, anak-anak dari sejarah bersama gitu loh, manusia di bumi ini. Meskipun bagi para dogmatis ya orang tetap percaya bahwa itu adalah esensi dari esensi kalau kita peras gitu kan. Itu esensi dari Indonesia. Dan kemudian Bung Karno kan juga Pancasila diperas lagi jadi Trisila, diperas jadi Ekasila. Bung Karno karena suka menggunakan kata-kata yang mungkin dia basicnya sastra tadi, Bang. Ya, sastra dan dia mengerti publiknya. Di sini bedanya Bung Karno dengan Musyahrir. Nah, gimana? Bung Karno, Syahrir dan Hatta. Coba abang Syahrir ini kan orang sangat terdidik dengan bahasa yang bagus. Pinter banget. Tetapi kritik teman dia sendiri soal tas itu bahwa he's very smart. Tetapi kalau dia pidato, dia nggak bisa menggerakkan massa. Makanya PSI kan kecil sekali waktu pemilu. Karena dia tidak bisa berkomunikasi dengan rakyat untuk mengerti pikirannya. Gitu loh. Kalau pinter nggak ada yang meragukan. Mengakibatkan dia menjadi segmented. Tapi Bung Karno dia tahu berbicara dengan publik yang tidak sekolahan. Petani. Dan membuat mereka bisa tepuk tangan gitu loh. Iya. Membangkitkan semangat. Misalnya dia nulis umur 25-26 pada saat dia nulis yang nasionalisme. Waktu itu Dr. Cipto Mangunkusumo dibuang ke Banda Neira. Ini aktivis senior, dokter Jawa gitu. Dia anak muda kayak 20-an tahun. Dia aktivis di Bandung, dia nulis artikel di seluruh Indonesia gitu. Kepada Dr. Cipto kita tidak katakan selamat tinggal.
Tapi kita katakan sampai ketemu lagi gitu loh dalam perjuangan di masa depan. Syahrir itu itu kan Soekarno. indah. Syahrir nggak pernah bisa berbahasa kayak gitu. Oke, kalimatnya punya cita rasa itu tadi ya. Ada. Terus dia mengkritik Islam dan menjelaskan Islam pembaruan. Judul artikelnya itu masyarakat onta dan masyarakat kapal terbang. Oke. Masyarakat onta Itu dia ini, tulis di ND Bang ya kalau nggak salah. ini yang di Bengkulu, di di Bengkulu. Panji Masyarakat. Oke. Dia pelajaran panjang tentang Islam yang dia pelajari kan konteks setelah the golden age of Islam kan di Baghdad abad ke-800 kan 1000 tahun dia bilang Islam dalam kegelapan. Ada Ottoman Empire 500 tahun tapi tidak ada pemikiran yang berkembang. Pemikirannya kan pindah ke Eropa. Sebelumnya kan ada Al-Khwarizmi, ada Ibnu Rushd di Cordoba, ada Ibnu Khaldun, tapi setelah itu 1000 tahun kegelapan. Nah, saatnya Islam untuk kembali berpikir. Nasionalisme. Itu bahasa Soekarno itu sangat bahasa memukau ya. Soekarno. Sangat memukau. Iya. Hatta gimana Bang Hatta? Dia bilang Islam sekarang terlalu terpenjara oleh gincu dan celak mata. Ini tipikal masyarakat onta deh. Iya, itu Panji Masyarakat tuh ya. Nah, padahal sekarang ini masyarakat kapal terbang. Gitu. Kita kembalikan pemikiran dalam Islam. Jadi ini nggak jauh kering. sebelum Nurholis Majid pembaruan pemikiran Islam. Bung Karno sudah. Jadi dalam nggak kering pembuangan. Bang ya. Nggak kering. Narasinya retorikanya nggak kering ya. Retorikanya, gitu. Agak beda dengan Syahrir dan Hatta yang kalau lebih. Bung Hatta teknokratis. Oke. Bagaimana ekonom menulis itu Hatta. Dia ekonom yang baik. Terlepas setuju apa nggak setuju dengan dalil-dalil ekonomi koperasi, Hatta ekonomi yang baik. Tetapi dia menulis sebagai ekonom. Agak kering dan terlalu berdisiplin. Susah membuat orang bergolak pemikiran dan emosinya gitu kan. Jadi dia bukan orator, karena orator kan tidak cuma menyentuh aspek rasional, tetapi aspek emosional. Nah, Bung Syahrir ini kepinteran. Untuk publik Indonesia, jangan lupa, di ujung kekuasaan Bung Karno pun 80% manusia Indonesia masih buta huruf. Betul. Syahrir hidup di zaman yang salah. Mungkin. Kalau di saat ini Syahrir berbicara mungkin jauh lebih didengar. Mungkin ketika Syahrir jadi Perdana Menteri dia harusnya berbicara dengan para teknokrat seperti Wijoyo, Sumitra, Sadli ya, orang-orang yang bisa membawa atau menerjemahkan ide-ide besarnya ke dalam. Atau Syahrir butuh juru bicara lah. Iya. Bang, tapi kalau kita kembali ke ideologi Bang, kita kan tadi Abang udah katakan bahwa sebenarnya ruh dan semangat Pancasila itu ya sinkritis. Ide-ide besar dunia, pucuk-pucuk yang terbaiknya kita kan jadikan satu. cerminan Indonesia yang sesungguhnya. Indonesia kalau kita lihat evolusi kita sebelum pra-Indonesia, kita kan Hindu dan Buddha. Borobudur kan Buddha, Prambanan Hindu. Perguruan tertua kita namanya Muaro Jambi, abad ke-5 dan ke-6. Itu kan Buddha. Makanya kan Sriwijaya Buddha, kemudian Borobudur Buddha gitu. Setelah itu kita beralih ke Islam kan. Kenapa kita dari Buddha, Hindu, Islam? Karena kita secara kalau lihat peta, secara geografis, pulau-pulau nih arkipelago, di ujungnya Asia kan. Malaysia kan semenanjung, ya kita di luarnya semenanjung. Tempat lalu lintas kalau dari Cina mau belajar ke India lewat kita. Icing itu kan mampirnya Muaro Jambi karena mau belajar ke Nalanda. Gitu loh. Kalau kita hub Bang ya, hub ya. Kita hub. Demikian pula sebaliknya kalau orang India mau menyebarkan agama Buddha ke Cina kan lewat kita dulu. Kalau dia lewat darat, dia harus lewat Himalaya, terlalu susah. Lewat laut jauh lebih gampang dan dia harus lewat Nusantara dong. Karena itu kita menjadi tempat silang pengaruh berbagai peradaban besar. Hindu Buddha selesai, ada era Islam, berdagang lewat kita lagi gitu. Iya, jadi ide-ide termasuk percampuran. Jadi ini kalau di konteks Kementerian Perindustrian TKDN kecil, Bos. Iya. Jadi kita secara natural harus masyarakat terbuka karena masyarakat kepulauan. Tempat makanya apa yang beda? Kenapa kita harus kalau terbuka? Kita landlocked, apa beda dengan Amerika atau Filipina? Filipina dia sama-sama negara kepulauan. Filipina juga by nature juga harus masyarakat terbuka. Berarti masyarakat terbuka itu identik dengan situasi sejarah geografis berarti ya? Kan geografi kan juga mencerminkan peradaban kan kultur jangka panjang. Ya kan? Jadi kita tidak bisa terlalu menjadi masyarakat tertutup gaya Korea Utara, Kuba, pasti gagal deh. By nature kita suka bergaul, suka berhubungan. Dan itu kan sepanjang sejarah makanya kita gonta-ganti.
tanpa terlalu banyak friksi dari Hindu ke Buddha ke Islam. Tidak ada perang sipil antara Hindu, Buddha, dan Islam secara general view gitu loh. Jadi kita menyerap. Kita mengadopsi, kita mensinkretikkan, mengintegrasikan, sintetiskan hal-hal yang berbeda menjadi kita. Kita lebih sinkretik, lebih identik dengan sinkretik atau pragmatis saja Bang? Iya. Kita pilih mana yang best practice paling mungkin kita quick orang win. mungkin kombinasi lah. Mungkin kita pragmatis, kita cari baiknya, kita nggak mau terlalu banyak susahnya. Udah deh, jangan terlalu repot, yang penting mengalir. Iya. Itu kan bagus. Nah, saya kira karena itu jangan lupa Pancasila kan sebelum ada prinsip yang kita juga harus muliakan, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun satu jua. Itu kan dari zaman Majapahit. Itu kan tantular, emput tantular. Pada saat Hindu dan Buddha dan sekte-sekte Buddha itu mau bergaul bersama tanpa friksi, para sastrawan zaman Majapahit berkata ya, kita kan Bhinneka Tunggal Ika, gitu loh. Itu kan bahasa Sanskerta yang sangat bagus gitu. Kalau di Amerika namanya E pluribus unum. Itu sama aja artinya, sama Bang ya? bahasa Latin kan. Oke. Yang satu Sanskerta, satu Latin. Esensinya kan berbeda-beda namun satu jua. Kita bercampur tanpa harus saling mengganggu gitu. Nah, itu bagus, dan pada bentuk yang lebih jauh negara kebangsaan yang dimaksud oleh Bung Karno adalah pengembangan lebih jauh dari prinsip itu. Dilengkapi dengan sila-sila yang menjadikan kesatuan ini punya tujuan bersama gitu. Bang, gue mau nanya nih. boleh. Bang, kan ada juga waktu mau disusun Pancasila ini yang 5 panca itu. Kan sempat menjadi 3 sila ini Itu loh, Bang. Bung Karno, retorika Bung Karno. Retorika Ini kan Bung Karno. di dalam pidato yang sama. Iya. Trisila kemudian Eka Di dalam- Sila. Bang, maksudnya gimana tuh perdebatan itu di terjadi dalam- tuh? Enggak berdebat, itu kan satu alur pemikiran Bung Karno. Setelah Jadi Bung Karno udah ciptakan 5, 3, dan 1. Dia At the berpikir same dia time. mengkoreksi pikirannya sendiri. itu kan kalau Gua menurut mengingat saya dia orang. agak setengah bercanda toward the end of the speech. Oke, Gimana? Pertama Bang? argumennya kan sebenarnya pidato ini kan tangga respon langsung terhadap Ki Bagus Hadikusumo yang minta negara Islam. Ki Bagus Hadikusumo kalau nggak salah Ketua pimpinan Muhammadiyah Umum Bang. PP Muhammadiyah. Pemikiran dasar Timur Tengah. Oke. Ya, negara Islam. Dasarnya negara, kan filosofi apa nih? Dasar negara Indonesia apa nih? Mau merdeka kan? Tapi kalau merdeka kan tanpa dasar filosofi ya, kayak Thomas Jefferson dengan hak semua manusia untuk bebas, hak untuk mencari kebahagiaan dirinya, ya kan harus didiskusikan bersama gitu. Nah, Bung Karno bilang oke, Ki Bagus jangan negara agama, jangan negara Islam sebagai dasar, tapi negara kebangsaan. Di mana prinsip-prinsip keislaman dirangkul dengan baik. Gitu loh. Satu, kalau itu diterima, maka kita perlu prinsip-prinsip operasional yang membuat negara kebangsaan ini berjalan. Ya, prinsipnya itu namanya Pancasila. Bahasa Sanskerta lagi. Ya kan? Pancasila. Dia jelasin, tetapi dia bilang, bisa kita kristalisasi dari panca menjadi trisila, 3 sila, gitu loh. Bahkan semua tepuk tangan kan, retorika yang bagus, hebat Bung Karno. Bahkan saudara-saudara, dari trisila kita bisa peras lagi ke esensinya yang paling utama, yaitu Eka Sila, 1 sila. Orang diam kan, apa tuh Bung Karno? Gotong royong, saudara-saudara, negara gotong royong. Tepuk tangan lagi. Dan kalaupun kita bedah antara 5 sila, 3 sila, dan 1, nggak jelas apa dasarnya kan. Jadi ini retorika panggungnya Bung Karno untuk memenangkan. Ini kan emosi gitu loh. Menyenangkan sekali Bung Karno ya. Dia tahu, dia mainkan betul ya Bang. Mainkan. Psikologi pendengar dia ini. ingin meyakinkan teman-temannya founding fathers ini untuk setuju pada satu yang fundamental, yaitu negara kebangsaan, bukan negara Islam. Negara agama. Itu intinya. Itu intinya. Oke. Gitu loh. Sisanya silakan kita bicara Kita lagi. bicara lagi. Lu mau Pancasila gue kasih loh. Iya, Lu mau iya. trisila gue Ada, ada. Lu iya. mau 1 sila aja gue juga Oke, punya. iya. Gitu. Yang penting negara kebangsaan. Negara kebangsaan. Itu yang orang kadang-kadang nggak ngerti. Makanya buat saya kalau namanya pidato 1 Juni, sebenarnya jangan namakan sebagai pidato Pancasila. Kan sekarang kan hari Pancasila, harinya kita tentu saja setuju prinsipnya. Tapi dia lebih tepat disebut sebagai pidato negara kebangsaan.
Karena konsep utamanya negara kebangsaan. Ya. Pancasila adalah Instrumen, konsekuensi dari Konsekuensi. negara kebangsaan. Lu nggak bisa terima Pancasila kalau lu nggak terima dulu negara kebangsaan. Ya. Seandainya misalnya ide Ki Bagus yang dijalankan, negara Islam. Nggak ada Pancasila di situ, gitu loh. Karena kan Islam sudah punya prinsip-prinsipnya sendiri. Meskipun kalau kita tahu kan ada apa namanya Piagam Jakarta di Ya, mana itu kan perdebatan Pancasila selanjutnya. Pancasila at large. Ya, kan? ya, Iya kan? Tetapi kan pada 1 Juni itu paling tepat disebut sebagai pidato negara kebangsaan. Negara kebangsaan. Karena itu fundamentalnya. Oke, Bang. Ini, Pancasila adalah ikut di situ sebagai pelengkap yang tak terpisahkan dari konsep negara kebangsaan. Tapi lu nggak bisa mengerti Pancasila kalau lu nggak terima dulu negara kebangsaan. Itu Bung Karno. dan semua setuju. Semua setuju tepuk tangan. Ini retorika forum. Woi. Retorika forum ini. Apa namanya? Alexander Dumas, saudara-saudara. One for all for one. Alexander Dumas yang nulis apa Bang? Terima seketir. Terima seketir kan. Itulah saudara-saudara. Ya, ini kan prinsip gotong royong. Semua buat satu, satu buat semua. Tepuk tangan. Lagi. Itu retorika, itu oratoria. Oke, Yang kelemahannya membuka. para founding fathers yang ingin juga ide-idenya disepakati di forum itu mungkin nggak punya retorika dan cita Nggak punya. rasa sebagus Bung Karno Bung waktu itu. Karno pada tahun 44 1 Juni pada tahun 45 1 Juni 45 itu sudah berusia 44 tahun. Sudah dibuang 8 tahun di Ende dan Bengkulu 4 tahun. Sudah dipenjara di Sukamiskin hampir setahun. Dia sudah punya pengalaman yang panjang, terus membantu Jepang 3 tahun sebagai instrumen untuk meyakinkan publik. Tetapi kan dia teno, tapi kan dia pakai forum radio itu yang difasilitasi oleh Jepang untuk keliling bertemu rakyat Indonesia untuk mengasah kepekaan jiwanya juga. Itu yang membuat dia dikenal. Radio, sebelum itu kan dia cuma nulis di koran. Membaca Apa itu ada? koran berapa Enggak, ini orang. gue jadi penasaran juga Bang. Itu pengaruh Jepang kepada pergolakan Apa ada Indonesia. pengaruh dari Cokro Aminoto juga kan? Cokro Aminoto pada Awal. saat dia belajar di Surabaya kan. Dia belajar berkosan. retorika di situ? Nah, dia belajar retorika dari orator Jawa. Dan Cokro Aminoto. ya, dan retorika briliannya Soekarno yang mulai dipupuk sejak zaman era Pak Cokro itu difasilitasi oleh Jepang dengan kereta api, speaker dan radio. Radio, speaker. Oke. Disitulah Soekarno menjadi Soekarno yang kita kenal. Kenapa Bang? Karena Sorry. sebelumnya kan Soekarno yang penulis. Kalau tanpa radio, tanpa lu kemana-mana, lu kan kelompok kecil kaum terdidik aja. Yang baca tulis bisa berapa orang, Bos. Iya. Tapi dengan radio, dengan speaker, lu di alun-alun Purwokerto, di alun-alun Cimahi, Orang kumpul. rakyat datang, oh inilah Ratu Adil kita. Dan waktu itu nggak ada hiburan Bang. Nggak ada hiburan, cuma gadget, itu. nggak ada Radio, Instagram ya kan. Iya, Lihat di alun-alun kota, dan disitulah Bung Karno mendapat legitimasi luas. Karena itu waktu Tan Malaka mau nyoba-nyoba, gua yang jadi pemimpin. Si Ari bilang, lu yang kenal siapa lu? Gitu loh, Soekarno lu ke pelosok desa orang bilang, Soekarno Ratu Adil. Tan Malaka siapa yang kenal? Nah Bang, sorry. Tan Malaka kan juga nggak bodoh. Dia nggak jauh lebih, Bukan. nggak kalah pinter dari Ya, Soekarno. tapi dia bukan orator ya, Nah, yang bagus. Dan kenapa pikirannya Jepang- kaku. kenapa Jepang kalau memilih ada yang, Soekarno? Kalau ada yang pas disebut dogmatisme, itu Tan Malaka. Gimana dogmatisme? Kalau kaku ini panjang cerita, tapi Iya. Tan Malaka Kasih highlight. terlalu kaku. Marxisme dia mau jadikan saintifik. Nggak bisa ilmu sosial saintifik dalam pengertian ilmu alam saintifik. Begitu lu terima dalil itu sebagai sebuah premis untuk menjelaskan pikiran lu pasti kaku. Oke. Gitu loh. Oke. Jadi itu problem Tan Malaka, ya tentu saja banyak lah, ini kan pengagumnya juga, kita pantas lah dikagumin. Tapi secara pemikiran, kalau Bung Karno penuh warna, retorika yang memukau, bisa membuat orang yang nggak ngerti apa-apa jadi tepuk tangan, Tan Malaka nggak akan mungkin seperti itu. Karena dari awal pun dia ingin meyakinkan Marxisme sebagai sains paling terdepan gitu. Dan dalil-dalilnya, penjelasannya juga saintifik, klaimnya. Iya. Nggak bisa lo ilmu sosial jadi saintifik. Ya kan, Iya. mau ilmu sosial Weberian, mau ilmu sosial Hegelian, Iya. nggak bisa lo menjadi saintifik sebagaimana ilmu pengetahuan alam menjadi saintifik. Tapi banyak yang memahami Bang, bahwa pada waktu itu Soekarno ya quote unquote menunggangi Jepang, Jepang juga menunggangi Soekarno. Saling gitu. saling menunggangi. memanfaatkan. Iya berkolaborasi. Sementara kan Tan Malaka enggak nih.
merdeka 100% dia panggungnya kan. 95% aja dikasih merdeka, belum merdeka buat beliau kan. Harus 100% ya Harus kan. Itu yang saya sebut dengan dogmatisme, kekakuan berpikir akibat cara berpikir yang pretensinya pengen saintifik. Jadi dalam aktivisme pun kan kayak gitu, dia kaku, lurus, nggak ngerti konteks. Kalau Bung Karno kan ada Jepang, lu mau lawan Jepang nggak bisa, lu temenin dulu aja. Sambil kita pakai radionya, pakai fasilitasnya, dikasih mobil sama Jepang, dikasih rumah diproklamasi sama Jepang. Dia pakai itu. Oke, gue disuruh propaganda Jepang, boleh. Tapi gue 90% juga propaganda Indonesia merdeka. Tapi dengan cara bahasa yang tidak menyinggung Jepang. Dan yang punya kemampuan retorika seperti Soekarno. itu cuma Soekarno. Soekarno. Hatta nggak bisa. Oke. Walaupun sama-sama kooperatif terhadap Jepang. Dan ini Dua mungkin nih. ada masalah nyali juga. Nyali Soekarno jangan lebih gede gitu kan. Oh, mungkin juga. Justru orang-orang kayak Soekarno yang nyarinya lebih gede. Karena dia berhadapan dengan Jepang, ya dia tahu suatu waktu pasti Jepang nggak suka kita merdeka. Tapi kita pakai dia untuk menuju proses kemerdekaan. Itu kan nyalinya harus besar. Mumpung Jepang lagi mau. Mumpung Jepang lagi waras ibaratnya gitu. Lagi Lagi butuh butuh. dia dong. Iya, iya. Menciptakan kader sendiri yang sudah selegitimate Bung Karno nggak bisa. Dalam waktu singkat kan. Oh, Bung Karno ini kayak pada waktu itu kayak Al Nassr beli Cristiano Ronaldo gitu, Bang. Iya, Bung Karno Iya pada kan? tahun Klub di Saudi Arabia yang nggak jelas tiba-tiba beli Cristiano makanya Bung Ronaldo. Karno dari Bengkulu disuruh ke Jepang, disuruh ke Jakarta kan oleh Jepang karena dia Jepang tahu kan Jepang sebelum menaklukkan Nusantara kan punya berbagai macam spies mata-mata gitu tahu yang diterima sebagai pimpinan para pejuang Indonesia yaitu Soekarno gitu. Iya. Bang, ini terakhir lah karena Ya. waktunya nggak banyak. Ini kita baru memperingati hari kelahiran Pancasila. Kalau kita lihat pidato Bung Karno, pidato 1 Juni kan kita lihat Pancasila itu kan nggak kering, Bang. Ya. Punya cita rasa, Ya. ide Ya, yang ya, besar, ya. ide Ya, global. ya. Kita punya ada Universal tuh. universal. Kemanusiaan, Betul. persatuan, demokrasi, keadilan. keadilan. Itu kan- Semangat kemajuan dunia ada pada kita waktu itu. Betul. Tapi apa yang membuat menurut Abang ke depan sekarang sudah berapa tahun kita merdeka? 80 ya? Ya, nanti kita lupa juga tuh. 45. 45 berarti 2025 ya 80 ya benar. Apa yang membuat Pancasila kok seiring jalan menjadi bahasa birokrasi, bahasa kekuasaan. doktrinnya, jadi dogma Ya, tersendiri. Jadi kaku juga Jadi ya, kering, sayang. kehilangan Ya. cita rasa. Jadi kita makanya kita harus kembalikan lagi sebagai bagian dari filosofi universal di mana kaum intelektual, kaum terdidik berusaha mengerti konteks hidupnya dengan prinsip-prinsip yang jelas. Itu kan Pancasila. Ya sayang sih memang kadang-kadang kalau terlalu banyak dibahasakan oleh mereka yang duduk dalam birokrasi atau kekuasaan dia menjadi kering dan doktriner. Itu kan bisa aja dalam kekuasaan tetapi lebih dalam filosofis bisa aja. Tapi kan sayangnya yang terbanyak adalah hal-hal yang terlalu menggurui tanpa kedalaman yang memadai. Gitu. Apa jangan-jangan memang Pancasila tidak didesain untuk punya kemampuan teknokratis dan operasional yang layak untuk menjadi ideologi negara, Bang? Sangat amat layak sebenarnya karena dari Pancasila kan dari prinsip-prinsipnya dia pintu terbuka. Prinsip kemanusiaan itu kan bisa ditafsirkan dalam berbagai macam sistem ekonomi, prinsip keadilan juga begitu kan. Prinsip persatuan apalagi gitu. Jadi tinggal bagaimana kita menjelaskan dengan argumen yang sesuai konteks sejarahnya. Dia pintu terbuka, dia Pancasila itu bukan suatu ideologi yang tertutup, dia ideologi terbuka kan pada fitrahnya yang sesungguhnya kan Bung Karno. Makanya Bung Karno dengan gampang bilang, lu mau 5 sila, gua ada Pancasila. Esensi body pras, gue bisa 3 sila. Lu mau 1 sila, eka sila, gue ada. Namanya gotong royong gitu. Dia menunjukkan dari awal ini flexibility. Tetapi kan jelas, bisa dimengerti, dipahami tanpa terlalu banyak berdebat. Yang penting lu kalau sama teman baik, itu kan prinsip kemanusiaan. Lu sama orang lain hargai hak mereka untuk juga hidup. Itu kan adil. Iya kan? Lu jangan bentar-bentar lu mau menang sendiri, lu mau merdeka, lu sana juga mau dorong merdeka. Persatuan Indonesia kan ini bisa dimengerti dengan gampang gitu. Tapi nggak perlu jadi doktrin. Ada aspek doktrinal dalam sebuah ini kan bagian dari atau lapisan terdalam dari sistem hukum Indonesia. Kan ini konstitusi kan
sumber segala sumber hukum. Artinya banyak undang-undang turunannya dari konstitusi. Konstitusi harus ada jiwanya, filosofinya, itu Pancasila. Nah, ini yang harus dimengerti bahwa negara republik itu sebuah negara hukum, sistem hukum di mana hukum yang kadang-kadang kering dan harus doktriner kan hukum. Diterapkan, kalau lu nggak nerapkan ini lu dipenjara lo, didenda lo. Itu kan kering sekali. Ya kan, kering sekali, tapi kan dia ada jiwanya. Kenapa hukumnya begini kan ada filosofinya. Nah itulah sumbernya. Memang pada dataran filosofi dia harus terbuka terhadap zamannya. Tapi pada saat dia menjadi negara hukum, bos, hukum yang kecil di jalan raya, lu kalau lampu merah jangan jalan, lu kalau jalan bisa ditilang lu, gitu kan. Nggak bisa ada tawar menawar di dalam tingkat itu ya, gitu loh. Kira-kira kayak gitulah. Mengerti negara modern dengan filosofi dan konstitusinya. Jadi kita memang udah diberikan oleh para pendiri bangsa kita sebuah ideologi, ini alutsistanya Bang, yang sangat fleksibel dan sangat bisa dipakai untuk menunjang kemajuan kita. Udah pas untuk republik modern yang langgeng jangka panjang. Prinsipnya ada kemanusiaan, persatuan, ya kan, perwakilan itu kan demokrasi, keadilan itu bagus banget. Ini berarti tergantung si penerjemah menerjemahkannya pada zaman apa? Yes, pada zaman apa. Kalau dia menerjemahkan pada zaman ini ya sesuaikan. Makanya gitu. setiap generasi kalian berhak untuk menerjemahkan sendiri. Nah, kan itu dari satu generasi ke generasi yang lain. Tapi kan negara kan sebagai ini Bang, sebagai satu-satunya dianggap sumber kebenaran paling mutlak. Dia kan punya terjemahan sendiri yang kita harus mengikuti dan mengamini terjemahannya. Pada tingkat konstitusi ya, dia nggak boleh ada dua konstitusi dong. Iya. Kalau nggak kita perang sipil kan, gitu loh. Wah, ini Oke. Menarik. Nanti kita lanjut lagi lah sama Bang Celi ya. Gitu Tadi ya. asik kita bicara banyak hal. Kalau bisa seminggu sekali lah Bang kita. Boleh, atau 2 minggu boleh. sekali ya Bang Celi. masih ada pertanyaan gue tentang Pancasila ini. Apa terakhir lagi? Kalau memang Pancasila itu Bang bebas diterjemahkan oleh banyak orang, harusnya nggak ada dong lembaga semacam BPIP yang menjadi penerjemah tunggal. Iya. Kan sekarang dimonopoli. Iya. Dulu ada P4, ada BP7. Ya kan dari tadi saya ngomong kan saya nggak berkata bahwa saya setuju apa nggak setuju. Gitu kan. Itu persoalan politik. Persoalan politik dan interpretasi. Silakan pada zaman yang menginterpretasikan bagaimana mewujudkan dan menegakkan. Gue soalnya kuliah di UI ini kan. Berarti kalau memang Pancasila boleh diterjemahkan oleh siapapun, tidak ada boleh penerjemah tunggal di negara ini kan. Yang jelas kan kita sudah punya teks pidatonya Soekarno kan 1 Juni kan. Gampang tinggal baca itu. Ruh dan semangatnya ada di situ. Di situ kan jelas banget, itu bagus banget kok. Itu pidato terbaik Soekarno sepanjang zaman. Dan Soekarno adalah orator terbaik Indonesia. Jadi lu tinggal baca itu aja lu nikmati banget. Dengan pikiran terbuka lu sangat menikmati pidato itu. Dia mulai dengan guyon kok tentang kemerdekaan dan perkawinan. Gimana tuh Bang? Ada kalau biasa perkawinan. Kan kalau orang mau kawin kadang-kadang nggak mau kawin dulu, takut kawin kalau belum punya penghasilan yang cukup. Takut kawin kalau belum punya rumah sebagai atap menaungi. Takut kawin kalau belum punya piring dan meja untuk makan. Gitu loh. Sama dengan kemerdekaan bangsa. Jangan merdeka dulu dari Belanda, dari Jepang. Kita belum cukup kaya, belum cukup terdidik, belum cukup ini, belum cukup itu. Bung Karno bilang no. Sama dengan orang kawin, orang mau merdeka. Yang penting berani kawin dulu deh. Yang lain menyusul gitu loh. Baru dengan kemerdekaan kita jadikan jembatan emas kepada kemajuan Indonesia. Gitu loh. Itu orang dia buka dengan itu. Belum nggak Pancasila dulu, nggak kebangsaan dulu. Dia guyon dulu, dia buka hati orang dulu. Kawan dan lawan tepuk tangan dulu. Wah hebat juga Bung Karno. Kemerdekaan dan perkawinan hubungannya apa? Ternyata ada hubungannya. Berani dulu. Gitu. Jangan lu mikir penghasilan dulu. Ini ya anak-anak GMNI ya harusnya Anda bisa sebagus Bang Celi menjelaskan soal spirit soal Bung Karno ini. Oke, Bang Celi, thank you. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi Bang. Thank you. Sampai jumpa. Sampai jumpa.